Audio Jungle. Hai. Selamat siang secara seniman Mas Kelas. Senang sekali gua Kansa dapat menyapa kamu pada kesempatan episode podcast kali ini. Tak kenal maka tak sayang, gue punya pantun nih. Ntar lo orang jawab cakep ya. Nelayan menangkap ikan tongkol. Cakep. Dijual 2 ke pasar raya. Cakep. Saya di sini sebagai protokol, semoga bisa membawakan acara. Baiklah kawan-kawan pendengar podcast hari ini, selama kurang lebih 12 menit ke depan, gue tuh bakal ngebawain acara podcast bersama rekan gue. Kenalin, nama gue Rani. Halo Mbak Rani, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Kansa gimana kabarnya? Oh, baik nih, baik. Udah makan? Alhamdulillah udah. Kalau pacar? Wah, belum ada tuh. Nih buat yang Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. kita nomornya. Nanti ditulisnya di sini. Oh ya, di bawah sini. Boleh. Oke, lanjut ya. Di sini tuh bakal ada bahasan menarik nih yang bakal kita bahas bareng-bareng. Salah satunya adalah terkait permasalahan sosial yang terjadi kepada penyandang disabilitas dalam persaingan dunia kerja. Ayo kita bahas, let's go. Jadi, kenapa sih kita tuh harus ngebahas persaingan dunia kerja terhadap penyandang disabilitas? Karena kan yang kita tahu nih, banyak banget orang yang mengesampingkan atau menutup mata terhadap permasalahan sosial yang satu ini. Banyak para penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dalam dunia kerja. Mereka tuh seringkali dianggap tidak mampu mandiri dan dianggap beban dari masyarakat. Sehingga itu hak kesetaraan dengan orang lain yang seharusnya mereka punya, itu tuh nggak dianggap ada. Dengan adanya diskriminasi yang diterima oleh penyandang disabilitas, menjadikan mereka tuh kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Dengan adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas ini, itu tuh nggak sejalan dengan UU nomor 13 tahun 2003 pasal 3 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam ataupun di luar negeri. Dengan adanya UU ini, seharusnya penyandang disabilitas itu juga mempunyai hak loh untuk memperoleh kesempatan dalam pekerjaan. Nah, dengan adanya permasalahan sosial ini, bagaimana sih pendapat atau pandangan Mbak Rani tentang diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam dunia pekerjaan? Jadi gue ini setuju banget nih sama pendapatnya Mbak Kansa bahwa penyandang disabilitas itu seharusnya punya hak untuk memperoleh kesempatan dalam pekerjaan, atau bisa dikatakan bahwa pandangan gue terhadap diskriminasi ini yang diterima oleh para pekerja itu sangat buruk, di mana karyawan dengan disabilitas itu memiliki ketidakmampuan untuk mendapatkan akses yang sama terhadap peluang karir dan pengembangan profesional. Kurangnya dukungan terhadap kebutuhan yang memadai, dan hak-hak untuk karyawan disabilitas oleh kalangan pimpinan dan rekan kerja di tempat kerjanya, itu sampai sekarang masih banyak perusahaan publik maupun swasta yang menganggap rendah pekerja yang memiliki disabilitas. Sangat disayangkan banget nggak sih bahwa di zaman sekarang ini sudah banyak undang-undang untuk melindungi hak penyandang disabilitas untuk mereka bekerja, malah nggak dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan itu. Nah, iya bener banget nih. Apalagi itu kan termuat nih dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyandang disabilitas, yang di dalamnya itu menyebutkan bahwa pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Jika mereka tuh melanggar, itu bakal dikenain sanksi berupa ancaman pidana maksimal 6 bulan atau denda maksimal 200 juta rupiah. Itu emang banget nggak sih kalau buat bayar denda gitu kan? Lebih baik mempekerjakan penyandang disabilitas ini nggak sih? Iya, karena kan nggak sedikit juga ya harganya. Nah, tetapi walaupun begitu, di Indonesia diskriminasi itu kerap kali terjadi kepada karyawan penyandang disabilitas sehingga menjadikan ini suatu permasalahan sosial. Nah kan, berdasarkan dari data BPS tahun 2022, bahwa jumlah pekerja disabilitas pada tahun 2021 itu mengalami penurunan sebesar 0,61% dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang awalnya itu sebesar 5,98% atau 7,60 juta orang, menjadi 5,37% atau 7,04 juta orang. Dan sebesar 2,06 juta pekerja dengan disabilitas ini pada tahun 2021 itu memilih untuk memiliki usaha sendiri. Artinya dari data tersebut, jumlah pekerja dengan disabilitas di Indonesia masih cenderung sedikit.
Oleh karena itu, perlunya adanya kebijakan dari pemerintah yang tentunya didukung pula oleh organisasi publik dan swasta untuk mencapai realisasinya terhadap permasalahan sosial ini sebagai bentuk pemberdayaan terhadap pekerja dengan disabilitas di Indonesia. Nah, ada salah satu kisah nih dari seorang perempuan tuli bernama Nabila asal Balikpapan, di mana Mbak Nabila ini merupakan salah satu contoh bagaimana undang-undang disabilitas itu tidak diterapkan dalam organisasi publik. Karena Nabila ini tidak satu atau dua kali, tetapi ratusan perusahaan telah menolaknya. Karena setiap melamar, Mbak Nabila ini selalu mendapat ungkapan, maaf, tidak ada akses kerja bagi penyandang disabilitas di kantor ini. Nah, benar banget nih. Data tersebut tuh udah menjelaskan ya bagaimana minimnya pekerja disabilitas di Indonesia itu sangat berkaitan dengan contoh yang dialami oleh Mbak Nabila. Jadi, apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk kedepannya? Nah, pemerintah tuh harusnya terus menyuarakan bunyi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang di dalamnya berisi tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjalani proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Nah, hal ini juga sejalan dengan Pancasila kedua. Oleh karena itu, pemerintah melalui organisasi publik ataupun swasta harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas serta menyediakan dukungan dan sumber daya yang memadai untuk karyawan dengan disabilitas, seperti pelatihan dan edukasi untuk pimpinan dan rekan kerja, dukungan teknologi dan fasilitas yang memadai, serta promosi karir yang adil dan inklusif. Benar nih. Kan dengan begitu tuh bakal nyiptain lingkungan kerja yang inklusif, sehingga karyawan dengan disabilitas dapat meraih potensi terbaik mereka dan berkontribusi secara penuh terhadap kesuksesan organisasi. Oke, nggak kerasa nggak sih kita tuh udah sampai di penghujung pembahasan kali ini. Pembahasannya sangat menarik, bukan? Iya bener banget, apalagi pembahasannya itu menurut gue itu cocok banget nih buat dibahas sama anak-anak muda zaman sekarang. Iya. Betul-betul. Nah, penyandang disabilitas itu juga berhak loh guys untuk mendapatkan kesetaraan dalam pekerjaan. Seperti yang udah dijelaskan pada sesi sebelumnya, undang-undang tuh juga udah ngejamin tentang hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. Jadi itu nggak ada lagi alasan buat melakukan diskriminasi kepada para penyandang disabilitas. Tapi Mbak, sebenarnya dalam realita ya, saat ini masih ada diskriminasi itu terhadap penyandang disabilitas. Seperti kisah tadi Mbak Nabila yang udah kita ceritain, asal Balikpapan, ya Mbak Nabila itu mendapatkan diskriminasi karena beliau ini tuli. Jadi pemerintah itu seharusnya bisa lebih tegas lagi dalam memperjuangkan hak para penyandang disabilitas agar para penyandang disabilitas juga ini bisa hidup seperti masyarakat pada umumnya tanpa adanya diskriminasi. Didukung dengan fasilitas, lingkungan yang memadai, dan dukungan pelatihan yang bisa membentuk penyandang disabilitas yang produktif dan tidak kalah saing dengan pekerja normal. Nah, sepertinya tuh sampai sini dulu ya guys pembahasan kita pada podcast kali ini mengenai topik kesetaraan hak dalam persaingan kerja bagi penyandang disabilitas. Semoga apa yang udah kita bahas pada podcast kali ini bisa menambah wawasan kita terhadap penyandang disabilitas yang juga memiliki hak dalam mendapatkan pekerjaan. Dan juga semoga pemerintah dan swasta bisa lebih tegas terhadap regulasi mengenai penerimaan karyawan yang memiliki perbedaan seperti penyandang disabilitas ini. Karena kaum difabel itu juga memiliki keistimewaan loh. Sebelum kita tutup podcast pada kali ini, aku ada pantun nih. Tapi kalian jangan cakep lagi kayak di awal. Setuju nggak? Oke. Buah alpukat, buah manggis. Cakep. Tetap semangat dan jangan pesimis. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Kalau kalian suka bisa like, comment, and subscribe. Soalnya itu tuh semua tuh gratis, nggak dipungut biaya apapun. Oke, stay healthy and stay happy everyone. See you.